Sebelum kamu mulai mendengarkan kisah menyeramkan ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Channel ini akan selalu menghadirkan cerita-cerita horor yang bikin merinding, terutama buat kamu yang suka sendirian malam-malam. Pastikan juga kamu tonton sampai akhir, karena bagian paling mengerikan dari cerita ini ada di menit-menit terakhir. Siap? Sekarang duduk yang tenang, matikan lampu, dan pastikan kamu sendirian. Karena inilah kisah nyata berjudul Kos Putri Nomor 7. Namaku Rini, mahasiswi semester 5 di salah satu universitas swasta di Jogja. Tahun ini, aku memutuskan pindah kos karena ingin suasana yang lebih tenang. Aku menemukan sebuah kos putri di daerah belakang kampus. Letaknya agak tersembunyi, tapi bangunannya bersih dan harganya murah. Kos itu punya 8 kamar, semuanya untuk perempuan. Ibu kos, Bu Tuti, adalah wanita paruh-baya yang ramah tapi tegas. Saat pertama kali datang, beliau hanya berpesan satu hal padaku. Nak, jangan tidur di kamar nomor 7. Kosongkan saja, sudah lama nggak dipakai. Aku pikir itu kamar penyimpanan atau rusak. Tapi anehnya, kamar nomor 7 terlihat normal dari luar. Pintu kayu, jendela tertutup gorden, sama seperti kamar-kamar lainnya. Yang membedakan hanya satu, selalu terkunci rapat dan tidak pernah dibuka. Beberapa penghuni kos bilang, kamar itu dulunya pernah ditempati seorang mahasiswi bernama Lina. Tapi dia hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Awalnya aku tak begitu peduli. Aku tinggal di kamar nomor 4, tepat di seberang kamar nomor 7. Malam-malam kulalui seperti biasa. Tapi minggu ketiga mulai ada yang aneh. Suatu malam sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara ketukan dari arah luar kamarku. Tok, tok, tok. Kupikir mungkin temanku Tia minta ditemani ke kamar mandi, tapi saat kubuka pintu, lorong kos sepi dan gelap. Tidak ada siapapun. Aku menutup pintu lagi. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari luar. Suara ketukan berasal dari dalam dinding kamar. Tepat dari arah kamar nomor 7. Degup jantungku mulai tak karuan. Keesokan harinya aku tanyakan pada Tia, apakah dia dengar ketukan itu juga. Dia langsung pucat dan hanya berkata, jangan dengerin, kalau mulai dengar suara dari kamar itu, abaikan saja. Aku mulai curiga. Malam-malam berikutnya, suara ketukan itu terus muncul. Kadang suara berbisik, lirih dan menyayat. Buka, tolong. Aku terkunci di dalam. Aku tidak tahan lagi. Suatu malam aku memberanikan diri mengintip lewat celah bawah pintu kamar nomor 7. Di balik celah kecil itu, aku melihat mata. Ya, mata seseorang sedang menatap balik ke arahku dari dalam kegelapan. Aku langsung mundur dan hampir pingsan. Esok harinya aku lapor ke Bu Tuti, tapi beliau hanya menggeleng. Itu bukan manusia, Nak. Itu bukan Lina. Sudah banyak yang coba bantu. Semuanya celaka. Katanya Lina bukan hilang. Lina terperangkap. Suatu malam, Lina mendengar suara anak kecil menangis dari dalam kamar kosong itu. Dia pikir ada orang iseng terkunci. Karena Bu Tuti sedang tidak di tempat, dia paksa buka pintu kamar nomor 7. Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah keluar lagi. Saat Bu Tuti kembali esoknya, kamar sudah terkunci rapat dan tidak ada jejak Lina sama sekali. Tapi penghuni kos lain bersumpah mendengar suara jeritannya dari dalam. Sejak saat itu, kamar nomor 7 dikunci permanen, tapi gangguannya tidak pernah berhenti. 3 malam setelah aku melihat mata itu, aku mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi, aku selalu berdiri di lorong kos yang kosong dan suram. Hanya satu pintu yang terbuka lebar, kamar nomor 7. Dari dalam Lina muncul, wajahnya pucat pasi, matanya hitam penuh luka. Dia memanggilku. Rini, tolong aku keluar. Aku masih di sini. Aku selalu terbangun dengan tubuh menggigil. Tia dan penghuni lain mulai ketakutan karena aku sering berjalan sendiri ke depan kamar nomor 7 di tengah malam, seperti orang kesurupan. Suatu malam, aku bangun di depan pintu kamar 7, tangan sudah memegang gagangnya. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Padahal Bu Tuti bilang kunci kamar itu hilang sejak Lina menghilang. Pintu itu membuka sendiri, perlahan. Dari dalam, bau busuk menyengat keluar seperti bangkai yang lama terendam air.
Di dalam kamar itu hanya ada kasur tua, lemari cermin pecah, dan di pojok ruangan sesosok tubuh membelakangiku, rambut panjang terurai, tubuh kurus dan kaku, seperti mayat yang duduk diam. Perlahan dia menoleh. Wajahnya sama persis seperti wajahku. Aku menjerit dan langsung pingsan di tempat. Pagi harinya, aku ditemukan Bu Tuti dan para penghuni lain. Mereka sepakat mengusirku dari kos, bukan karena benci, tapi karena takut aku sudah diincar penghuni kamar 7. Aku pindah ke kos lain, tapi setiap malam, aku masih bermimpi hal yang sama. Lina, atau sosok yang menyerupainya, terus memanggilku. Kini kadang-kadang dia tidak hanya muncul dalam mimpi. Kadang, dia berdiri di depan cermin kamarku, diam, menatap, tersenyum. Kamu masih di sana. Kalau kamu dengar suara ketukan malam ini, pastikan kamu tidak membukakan pintu. Karena bisa jadi bukan manusia yang minta tolong. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang suka cerita horor. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah buka pintu kamar nomor 7.